Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menambahkan tes atau ulangan harian pada course yang telah ada sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal menambahkan unitnya saja. Saya akan menggunakan course yang ini, dan di sini kita bisa lihat tulisannya sudah complete. Jadi, cara kita menambahkannya adalah kita klik. Kita pilih dulu sebagai instructor. Lalu pada course yang dimaksud, kita klik. Kemudian kita add. Kita klik tes. Jika ada modifikasi, maka kita perlu membuat semacam kode pada nama tesnya. Misalnya, UHA. Di sini kita bisa menggunakan kembali pertanyaan yang pernah kita gunakan sebelumnya di course ini. Kita tinggal klik add pada question yang ingin kita gunakan kembali. Kemudian kita bisa tambahkan soal baru menggunakan fitur add question. Misalnya kita coba multiple choice. Kita bisa tambahkan pilihannya sebanyak yang kita perlukan. Dan jangan lupa kita memilih satu pilihan benar. Kemudian kita bisa save, atau jika kita masih memerlukan multiple choice, kita pilih and add another, maka ini akan tetap berada di bentuk multiple choice. Jika kita ingin berpindah ke bentuk soal yang lain, maka kita bisa pilih save. Terus stepnya 4, bentuk soal multiple choice. Bagaimana dengan fill the gap? Fill the gap ini bisa digunakan untuk melengkapi kalimat. Dan pilihannya minimal ada 2. Kita coba ya.
Untuk pilihannya nanti, maka kita perlu mencantumkan tanda kurung seperti ini pada jawabannya. Oke, kita klik save. Dan kita bisa lihat previewnya di sini dengan mengklik kaca pembesar ini. Dan tampilannya seperti ini nanti pada saat tes. Jadi di sini siswa tinggal memilih jawaban yang sudah kita siapkan sebelumnya. Bagaimana dengan ordering? Ordering berarti mengurutkan dari yang paling awal ke yang paling akhir. Bisa digunakan untuk mengurutkan kalimat misalnya. Kita membuat answer-nya berurutan sesuai dengan jawaban yang kita inginkan ya. Oke, kalau tampilannya pada siswa akan seperti ini. Nanti sistem yang akan membuat randomnya. Dan siswa tinggal mengurutkan sesuai dengan struktur kalimat yang benar. Kemudian, untuk drag and drop, ini seperti matching pairs. Misalnya seperti ini. Ini contoh. Kita bisa menambahkan sebanyak yang kita perlukan. Dan nanti bentuknya seperti ini. Siswa tinggal memasangkan sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh guru ya. Dan ada juga free text. Untuk free text ini bisa digunakan sebagai soal esai.
Untuk free text atau esai ini, kita perlu menentukan jumlah poin di mana siswa dianggap lulus atau jawabannya benar ketika mengerjakannya. Misal kita pilih 15 poin, dan kita perlu menuliskan kata kunci, di mana sistem bisa mengakumulasikan kata kunci tersebut sehingga menjadi 15 poin. Dan maksimal kata kunci dan maksimal poin untuk kata kunci itu adalah 5. Jadi kalau ada 15 poin, maka kita perlu minimal 3 kata kunci. Kita perlu memikirkan kira-kira kata apa yang harus digunakan siswa ketika menjawab pertanyaan ini. Misalnya tulisan like, itu kita beri poin 5. Kemudian kalau mereka menulis kata I, mereka juga akan mendapatkan poin 5. Dan kalau menuliskan kata favorit, mereka juga akan mendapatkan 5 poin. Kata-kata ini harus ditulis oleh siswa. Jika tidak, maka poinnya tidak akan sampai 15. Mari kita lihat. Oke, seperti ini. Jadi tadi ya, 3 kata kuncinya adalah I, like, and favorite. Jadi, misalnya siswa menuliskan oke, kita cek. Jawabannya agak benar karena seluruh kata kunci ada di sana. Tapi bagaimana jika tidak? Misalnya siswa lupa menuliskan kata favorit. Nah, ketika submit, dianggap incorrect. Tapi di sini kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa untuk esai itu akan dicek kembali dan nilainya akan ditambahkan sesuai dengan jawaban masing-masing dari siswa. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik Save and Back to Unit List. Dan di sini sudah muncul. Kemudian, jika kita ingin agar ulangan ini dikerjakan pada waktu ditentukan, jadi siswa tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja mengerjakan UH ini, maka kita bisa memutuskan ya, mengubah di test option. Jadi kita edit kembali. Di sini ada test option. Oke, ada durasi juga, kita bisa tentukan lamanya misalnya 30 menit. Kemudian jika soalnya mudah, kita bisa memberi passing grade-nya agak tinggi ya, misalnya 75%. Kita juga bisa membuat randomization kalau perlu. Kita juga bisa menentukan repetition-nya. Kalau misalnya cuma boleh sekali, maka ini dihilangkan. Tapi kalau siswa boleh mengulang, maka ini perlu kita checklist. Dan ini juga bisa dibiarkan saja. Begitupun dengan behavior. Nah, di sini ada security. Jadi kita bisa menuliskan password di sini ya. Dan kita juga bisa memberikan message bagi siswa yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Misalnya kalau lulus,
kita bisa berikan ucapan. Dan bagi yang tidak lulus, kita bisa kasih kalimat penyemangat. Seperti ini, jadi kalau kita save and view, nah di sini siswa harus menuliskan dulu kata rahasianya. Jadi kata rahasia itu bisa kita berikan pada saat siswa mulai mengerjakan ulangan hariannya. Kita kembali ke edit. Kita kembali ke unit list. Lalu bagaimana membuat modifikasinya? Ya, ini agak sedikit tricky, karena kalau kita memilih clone di sini, maka jika kita mengedit ulangan harian untuk modifikasi, maka ulangan harian sudah kita buat ini juga akan berubah. Jadi caranya adalah kita perlu add, kemudian pilih clone from another course. Tapi karena UH ini belum ada di course yang lain, maka kita perlu keluar dulu. Kita pilih salah satu course. Di sini kita add clone from another course. Lalu kita pilih UH yang tadi. Kemudian kita clone. Dan tulisannya clone, UHA clone. Lalu kita kembali ke course yang tadi. Di sini kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita add clone from another course. Kita pilih tadi yang sudah kita simpan ya. UHA clone. Lalu kita klik clone. Oke, ini kita bisa edit. Menjadi UHB. Dan di sini kita bisa mengedit untuk modifikasi. Misalnya kita mengedit pilihannya menjadi lebih sedikit. Oke, ternyata masih ada 2 ya, jadi kita tambahkan. Kita save. Kemudian kita coba modifikasi yang ini. Which word is adjective? Oke, ini kita kurangi menjadi 3.
Lalu kita save. Oke, kalau sudah, kita cek test option-nya. Karena di clone, maka seharusnya sudah sama, hanya password-nya mungkin perlu berbeda. Jadi kita ganti untuk password-nya. Lalu kita bisa tulis message juga untuk yang lulus dan yang tidak lulus. Kemudian kita cek dengan back to unit list. Nah, di sini Bapak Ibu Guru mempunyai 2 ulangan, yang reguler dan modifikasi. Mari kita cek apakah jawabannya berubah atau tidak. Tadi kita mengubah 2 soal ya. Oke, kita preview. Di sini, which word is adjective in the sentence below, itu memiliki 4 pilihan. Kemudian yang ini memiliki 2 pilihan. Jadi 4 dan 2 ya. Pada UHA. Oke, kita lihat pada UHB-nya. Kita cek kembali. Oke, pada soal yang ini pilihannya 3. Dan soal yang sudah dimodifikasi ini pilihan juga 3. Jadi 3 dan 3. Nah, kalau sudah begitu berarti soal ini siap digunakan. Hanya jika ingin lebih pasti, maka kita bisa save and view. Terus saya akan back to unit list. Oke, mari kita lihat sebagai learner. Tapi kita kembali ke display learner ya. Nah, jika dilihat, progresnya belum berubah, masih completed. Oleh karena itu, setelah menambahkan 1 unit atau beberapa unit, maka itu perlu disinkronkan kembali. Jadi kita kembali ke role instructor. Kita pilih course tersebut. Di course yang sudah ditambahkan unitnya ini, kita klik user and progress. Lalu kita synchronize. Karena sudah completed, maka ini tidak perlu diklik, biarkan saja karena seluruh users perlu disinkronkan. Kita synchronize. Dan progresnya berubah menjadi 80%. Kita kembali ke view sebagai learner. Oke, sudah berubah ke 80%, ini berarti siswa siap untuk melanjutkan course yang sudah kita tambahkan unitnya ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.